Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Zaimul dari Teknik Elektro 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan atau bercerita sedikit tentang sejarah telekomunikasi untuk tugas mata kuliah sistem telekomunikasi yang diampu oleh Bapak Didik Irianto STMKO. Yang pertama yaitu adalah pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat ke tempat lain yang berjarak atau ada jaraknya. Seperti contoh, memberikan informasi dari telepon ke telepon lain atau televisi kepada pemirsanya. Permulaan telekomunikasi. Pada awalnya telekomunikasi dilakukan menggunakan media yang sangat sederhana dan digunakan oleh masyarakat asli Afrika, New Guinea, dan Amerika Selatan. Di Cina, masyarakat menggunakan tantam, suatu lempengan logam besar berbentuk bundar yang digantungkan secara bebas sehingga bisa dipukul dan menimbulkan bunyi keras yang dapat terdengar sampai jarak jauh. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kerajaan Yunani kuno dan Romawi menggunakan api untuk berkomunikasi dari gunung ke gunung dan menara ke menara. Telekomunikasi ini dilakukan oleh prajurit khusus dengan saling memahami kode berupa jumlah nyala api. Telekomunikasi ini digunakan saat perang dan hanya efektif pada malam hari. Kemudian pada abad kedua sesudah Masehi, bangsa Romawi menggunakan asap sebagai media telekomunikasi mereka. Mereka membangun jaringan telekomunikasi yang terdiri dari ratusan menara hingga mencapai 4.500 km. Setiap menara bisa mengeluarkan asap yang dapat dilihat oleh menara lain dan berada di dekatnya. Sistem komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan militer dalam menjalankan pemerintah atas daerah jajahan yang mereka kuasai dan yang semakin luas daerahnya. Kemudian pada abad keempat sesudah Masehi, Ernest de Tactician mengusulkan sistem telekomunikasi menggunakan air yang disebut hydro-optical telegraph. Sistem telekomunikasi ini memanfaatkan ketinggian air sebagai kode-kode dalam berkomunikasi. Sistem ini bisa mengirimkan pesan dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pada saat revolusi Prancis atau masa revolusi Prancis, Claude Crabbe menemukan alat komunikasi yang disebut mechanical optical telegraph atau sering disebut semapur. Alat tersebut berupa suatu batang yang dapat digerakkan menggunakan tali sehingga bisa membentuk berbagai simbol atau huruf yang jumlahnya mencapai 196. Huruf yang berupa huruf besar, huruf kecil, tanda baca, dan juga angka. Alat tersebut dipasang di atas atap gedung sehingga bisa terlihat dari jarak jauh. Jaringan telegraf menggunakan alat tersebut dioperasikan pada tahun 1794 ketika tentara sukarela mempertahankan Prancis dari serangan Austria dan penjajah lainnya. Jaringan tersebut terdiri dari 22 stasiun dengan jangkauan 240 km. Pengiriman pesan sejauh itu hanya membutuhkan waktu 2-6 menit. Dan kemudian alat telekomunikasi pada zaman masa elektrik atau masa telekomunikasi elektrik. Yang pertama pada tahun 1844 menggunakan Morse mematenkan telegraf. Tahun 1876 Bell menemukan dan mematenkan telepon. Tahun 1895 wireless telegraph, not the inventor of radio. Tahun 1895 inventor of radio. Tahun 1927 triode vacuum tube. Tahun 1920 commercial AM radio broadcast. Tahun 1939 first FM radio broadcast Alpine, New Jersey by Edwin Armstrong. Tahun 1954 siaran televisi berwarna dimulai, dan tahun 1962 komunikasi satelit pertama. Dan saya akan menerangkan tentang telekomunikasi saat ini yang menggunakan software dengan berbagai aplikasi.
yang banyak digunakan sehingga memudahkan para manusia di zaman sekarang untuk bertelekomunikasi dan juga manfaat untuk berbisnis seperti e-commerce, e-learning, video conference, dan Google dan sebagainya. Dari komunikasi masa depan, Ray Kurzweil adalah salah satu ahli yang mencoba memberikan gambaran komunikasi masa depan dalam bukunya yang berjudul The Age of Spiritual Machines, When Computers Exploit Human Intelligence. Goldwasser memprediksi bahwa pada tahun 2009 sebuah PC seharga 1000 US dollar akan dapat melakukan sekitar 1 triliun kalkulasi per detik. Sebagian besar interaksi dengan komputer sudah melalui isyarat tubuh atau gestur, dan komunikasi bahasa alami dua arah, lingkungan realistis yang mencakup segala hal, yaitu audio, visual, dan fisik, membuat manusia mampu melakukan sesuatu secara virtual dengan manusia lain meskipun ada batasan secara fisik. Manusia mulai memiliki hubungan dengan personalitas otomatis seperti teman dan guru. Ya, terima kasih. Saya bercerita tentang sedikit sejarah telekomunikasi yang saya buat dengan makalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.